Hey hey, welcome to Cumis, Curhatan Miss Manis channel. Wey, coko subscribe dulu lah sebelum kau tonton. Biar nggak apa kali apa ini. Jangan lupa kau bunyikan loncengnya juga ya. Kau like, komen juga lah. Supportmu inspirasiku. Selamat menonton. Hai, halo, hola, hola. Welcome di Cumis, Curhatan Miss Manis. Di hari Kamis masih bersama saya, Ella. Dan tetap saya ingatkan buat teman-teman, tetap like, subscribe, dan komen. Tetap di Cumis ya. Stay tune ya. Jangan kemana-mana. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang luar biasa. Ada inspirasi hidup dari narasumber saya ini yang pastinya menjadi inspirasi juga buat teman-teman di sana. Kisah hidupnya narasumber saya ini, dia dulu seorang pemakai narkoba, tapi hari ini dia sudah end dengan narkoba. Ya, kita langsung saja ya, perkenalkan, ini dia Pak atau Koko ya. Ko David Salim ya, Ko David Salim. Selamat sore Ko. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, mantap gitu ya. Mantap. Iya, terima kasih ya Ko untuk hari ini Ko David bisa berbagi dengan kita inspirasi hidupnya gitu. Oke, Ko David, kalau boleh sedikit tahu tentang profesi pekerjaan sekarang apa nih Ko David? Oke, thank you Ella. Profesi saya sampai hari ini masih di staff marketing ya, sebagai salesman di bagian lapangan, tapi di bagian produk plywood atau triplek. Sudah berapa tahun bekerja di salesman ini? Sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Di Kota Medan pastinya ya. Oke. Iya, nah Ko David, tadi kita singgung sedikit tentang narkoba nih ya. Dan narkoba ini pernah menjadi bagian dari hidupnya Ko David. Benar. Boleh berbagi dengan kita bagaimana awalnya Ko David bisa mengenal narkoba? Oke, thank you Ella. Sebenarnya ini kisah hidup saya yang lama. Iya. Tapi merupakan satu momen yang selalu saya ingat supaya saya tidak jatuh lagi ke area tersebut ya. Oke. Saya mengenal narkoba di saat saya bergaul dengan teman-teman profesi salesman ya. Di saat saya bekerja di sebuah perusahaan asing, itu PMA ya, perusahaan milik asing. Beda dengan perusahaan yang sekarang? Beda ya. Jadi di situ teman-teman juga ya profesinya sama, dan saya bertugas sebagai tim marketing yang spesial untuk entertain tamu-tamu atau customer, terutama tamu-tamu yang datang dari luar kota. Nah, tugas entertain itu apa ya? Kita tahu sendiri bahwasanya kalau customer luar kota datang, apalagi yang bos-bos gede, kan? Gede ya. Apa yang mau dicari? Ya paling Luar hiburan jalan, malam, ya, kan? luar. Nah, itu yang menjadi satu tanggung jawab saya. Ya otomatis satu, saya dapat poin nilai tambahnya, yaitu omset saya bisa naik setelah saya bawa entertain orang itu. Nah, disitulah saya mulai berkenalan dengan apa yang namanya narkoba. Mulai dari inek, ekstasi ya, sampai dengan sabu, sampai dengan ganja. Nah, di situ saya mulai berkenalan dengan narkoba tersebut. Banyak ya koleksi pengenalan ininya ya. Obat-obat terlarang itu. Iya. Iya. Nah, sejauh mana itu Ko David hanya sebagai pengguna pada saat itu atau juga pengedar? Kalau di saat itu memang hanya sebagai, kita bilang pengguna ya. Pengguna dalam arti kata sebagai hobi. Kalau saya gak make, gimana customer itu? Customer minta ini minta itu, semua nyari ke saya kan. Otomatis saya sendiri yang nyarinya ke ya otomatis yang jualan lah di hiburan malam kan. Dulu gak seketat sekarang ya. Dulu jualannya bebas sih, di karaoke, diskotik. Iya ya. Wah. Satu sisi ke diskotik banyak hal negatif juga kan. Iya. Nah, itu kan
udah berkecimpung, udah mengenal narkoba, udah pakai gitu. Efeknya jadinya ke Ko David itu apa narkoba itu? Kan itu jadi kayak ketagihan banget tuh kan. Iya. Ya di saat itu memang kita gak terpikir untuk apa yang akan saya alami kalau saya make terus ya kan. Ya. Karena di situ saya make hanya sebagai satu, kalau kita bahasa pastelnya doping aja, penambah tenaga supaya besok paginya kita gak lesu. Oh gitu. Saya pakai sabu kan. Ya kemudian satu lagi yang saya paling ingat dulu itu ya saya pernah stok tapi saya gak pernah menjual. Stok supaya saya konsumsi sendiri gitu. Iya ya. Nah itu posisinya Ko David itu masih single atau sudah berkeluarga tuh? Nah itu yang luar biasa. Saya bilang keterpurukan saya itu mulai berawal dari situ. Saya sudah berumah tangga, punya anak 5 ya. 5. Nah, tapi pikiran saya masih, pola pikir saya masih seperti bahwasanya saya itu yang penting kasih nafkah aja. Saya bekerja saya kerja keras benar. Ya di perusahaan asing ini kalau kita tidak capai omset otomatis kita itu nanti akan digeser. Saya kerja keras. Pesaingnya banyak ya. Apa yang saya dapat tapi saya pergunakan untuk hal-hal negatif. Nah seperti inilah. Nah di situ saya sudah sering pulang malam, kadang nggak pulang. Nah terakhirnya pernah juga nggak pulang sampai 2 bulan. Ini setelah kenal narkoba? Iya. Sebelum kenal narkoba nggak seperti itu? Oke. Nah sebelum kenal narkoba paling pun ya bohong-bohong sedikit lah. Nah kita nggak pulang ya ikut teman minum, tapi nggak sampai kenal narkoba lah, minum-minum gitu aja. Oke. Dan di saat itulah keluarga mulai pecah ya, dalam arti kata terpuruk itu keluarga mulai ribut, nggak pulang, kemudian ya walaupun nafkah saya tetap berikan, otomatis kan kasih sayang itu berkurang. Anak-anak pun saya gak perhatian, kemudian pekerjaan pun udah mulai gak fokus lagi. Fokusnya hanya untuk narkoba itu saja. Narkoba, dan saya jatuh juga di ya otomatis ada masalah hubungan lagi, selingkuh lagi dengan perempuan yang memang hobinya pun sama. Make juga. Nah, itu bisa nggak pulang berapa lama itu? Wah, kalau dibilang sih, ya saya jujur saya sampai hari ini baru tersadar bisa 3 bulan saya nggak pulang. 3 bulan nggak pulang? Nggak dicariin istrinya? Ada dicari. Tapi saya bilang efek narkoba ini luar biasa ya. Dalam arti kata kita tidak masuk akal. Jadi itu mendoping kita, membuat kita itu tidak mikir yang susah-susah, mikir yang enak-enak aja. Selama kita punya uang, selama kita bisa beli, ya kita gak mikirin yang lain-lain lagi. Gak mikirin yang lain. Saya gak mikirin saya punya anak 5, saya punya istri di rumah nunggu, saya gak mikirin itu. Yang penting happy, tiap hari make. Nah itulah keterpurukan saya gara-gara narkoba. Iya. Nah kalau seandainya tidak memakai, efeknya apa? Kalau tidak udah terbiasa pakai Kalau terbiasa pakai, kalau tidak memakai memang itu ada bahasa pasarnya sakau ya. Sakau. Nah, sakau dalam arti kata kalau kita itu umpamanya kita itu ngidam durian, kalau kita gak dapat kayak mana rasanya? Wow. Saya ngerti banget tuh kok, karena saya penggila durian gitu. Jadi kalau udah pengen banget tuh kemana aja harus dicari gitu ya. Jadi kalau pengen ada barangnya atau seperti Ella pengen durian, ada duriannya enak kan? Ya. Ada duitnya enak kan? Nah ini narkoba lain. Ya. Kita pengen nggak ada duit, kita pengen barang itulah yang terjadi kriminalitas. Oh, ada efeknya luar gitu biasa. Jual barang bener. Ya. Sempat sampai kayak gitu nggak? Enggak. Ya sempat ya berhenti bekerja di situ. Saya udah ya jujur saya pemakainya bukan sampai pecandu ya. Jadi saya masih bisa ngerem, tapi waktu saya ngerem itu semua udah berantakan. Keluarga udah berantakan. Nah, pekerjaan berantakan ya. Terakhirnya ya kena ciduk. Oh, akhirnya ya. Oh, kamu ketawa. Nah, ini serunya nih. Gimana akhirnya bisa ketangkep tuh kok? Nah,
luar biasa ya. Saya bilang hidup saya ini, wah kalau saya ceritakan lagi, ya saya bisa nangis 1 minggu ya. Wah, ini kayak judul sinetron yang ini ya, menangis. Ya benar. Oke, gimana? Jadi setelah gak pulang 3 bulan, ribut sama istri, pisah sama anak-anak. Nah di saat itu juga lah saya udah hanyut dalam dunia saya sendiri, dunia narkoba itu. Ya jujur ya, perempuan yang atau wanita yang bersama saya, selingkuhan saya lah saya bilang, dia pakai juga, dia pun orang yang berada, ya orang tua tetap kasih jajan dia seminggu 1 juta, ya itu dipakai untuk narkoba. Itulah sampai dengan 3 bulan terakhir gak pulang, saya sendiri mungkin inilah momennya, maksudnya wah ada sesuatu nih. Nah pas 3 bulan memasukin awal bulan keempat hubungan kami di kos-kosan, dia ada rumah kos 1 kamar 3 ya, 1 kamar untuk saya sama dia. Nah disitulah paginya nggak ingat lagi saya tanggal berapa, tiba-tiba ada yang ngedor pintu gitu loh. Ngedor pintu, saya lihat ada apa gitu lah. Padahal itu kita baru siap make. Siap make, alat-alatnya masih di meja. Ya saya ke depan buka pintu, ada bapak-bapak gitu loh. Ini rumahnya si Ayah gitu loh. Nah, rumah cewek itu. Iya saya bilang, ada dia, ada, saya bilang, saya pikir Kepling atau siapa ya kan. Masuk dia, baru masuk 1 orang, masuk lagi 2 orang. Nah, keluar cewek kita, kemudian ditanya, kamu namanya nih ya? Iya katanya. Keluarkan langsung surat penangkapan. Jadi DPO, dia udah DPO dia. Nah DPO dia diangkat, kemudian keluar lagi surat penggeledahan. Wah dari Poltabes ya. Itu masuk ke dalam, kita terkejut dong. Barang masih di situ, bom di situ, alat-alat situ semua kan. Ya, terakhir ditanya, ya abang pakai ya? Ditanya ke saya. Ya otomatis kita nggak tahu apa-apa ya. Kita bilang iya juga. Nah terakhir kita pun ditangkap dan dijebloskan penjara. Nah disitulah saya mengerti bahwasanya bahayanya narkoba ya. Itu baru ngerti ya, belum merasakan. Udah di penjara begitu ya, keluarganya datang malam ya, karena efek narkoba itu kita masih santai, masih belum mikirin apa-apa ya, belum sadar gitu. Berapa tahun kita nggak terpikir, masih enak gitu kan. Keluarganya datang ya, jujur pengen berdamai lah keluarganya sama pihak berwajib kan. Pengen berdamai, cuma udah ngomong begitu, rupanya dari pihak berwajib tidak bisa dua-dua dibebaskan, hanya 1 orang. Mau tak mau orang tuanya datang ke saya, kamu bisa nggak bantu roba BAP-nya, kamu yang pakai aja. Itu kita lagi tinggi fly ya, kita lagi baru pakai narkoba ya, saya masih terpengaruh sih, bilang oke, nggak apa-apa. Karena saya masih sayang dia, saya masih cinta, dan orang tuanya menjanjikan, orang tuanya menjanjikan, nanti saya bantu kamu di persidangan supaya hukuman kamu lebih ringan. Saya oke, saya sign BAP, kalau saya pakai sendiri di rumah itu gini, udah dia bebas. Awal bulan saya turun ke rumah tahanan ya, rutan, dia datang besuk sama orang tua. Bulan kedua datang juga, bulan ketiga sampai selanjutnya nggak datang lagi. Sampai saya bebas. Waduh. Wah, ya. Itulah efek yang sangat mengerikan yang saya dapatkan dari narkoba. Ko David ini udah korban bucin ya, korban narkoba gitu ya. Nah, itu kan proses akhirnya Ko David di penjara, ya kan? Nah itu kan pasti ada kayak proses pengadilannya, benar kan? Putusan hakimnya. Akhirnya berapa tahun Ko David harus mendapatkan hukuman akibat ketangkap narkoba tuh? Ya jujur ya, di dalam penjara selama 3 bulan ya, sebelum turun P21 itu surat keputusan dari persidangan. Saya sangat berharap bahwasanya ada keluarga, ada teman-teman yang datang membantu saya, tapi tidak ada sama sekali. Sampai dengan turun surat pengadilan bahwa saya mau disidang. Nah, di situ saya dapat tahu bahwasanya
wah luar biasa ya keluarga saya. Saya sempat dendam ya. Sebenarnya ini udah salah saya mana dahak dendam gitu kan. Kok gak mengasihi saya begitu. Padahal ini salah saya. Nah di situ saya berdoa juga terus. Saya pernah kecewa sama Tuhan juga. Kenapa apa yang saya doakan gak terkabul? Karena jujur ya sebelumnya saya memang sudah rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi apa yang saya doakan gak dijawab sama Tuhan. Saya kecewa. Lebih kecewanya waktu tuntutan dari pengadilan itu jatuh ke saya 4 tahun 3 bulan subsidi. 4 tahun 3 bulan ya. Hanya pemakai. Wah, luar biasa ya. 4 tahun 3 bulan. Nah, selama di penjara bagaimana susah senangnya? Kebanyakan susah apa senang? Kalau susah, pasti susah di penjara manapun susah. Ya. Cuma semua tergantung kita ya. Kalau saya pribadi memang dari awalnya sudah mandiri, ya otomatis di dalam itu ya jujur puji Tuhan saya memang diberikan talenta sama Tuhan untuk komunikasi. Saya bisa mudah bergaul sama siapa aja. Jadi di penjara saya bisa berkenalan dengan bandar-bandar, bisa berkenalan dengan pegawai yang juga make begitu kan. Nah otomatis ya awalnya memang susah sih karena semuanya perlu duit. Turun sampai ke dalam kamar, mau masuk kamar ini duit. Ya puji Tuhan saya kenal sama bandarnya bilang kamu nanti kalau turun ke rutan kasih kabar ya, kamu masuk kamar saya ya. Nah itu saya lihat wah luar biasa ya. Saya sejelek-jelek gini, sedosa-dosa gini, Tuhan masih berkati saya di situ. Tetap diberikan apa kesempatan untuk bisa tidak sulit-sulit amat di penjara gitu. Nah, apakah itu akhirnya jadi kesempatan nggak? Kalau yang saya dengar ya bisa jualan juga narkoba tuh di penjara tuh. Ya sebenarnya saya nggak pernah tahu ya akan terjadi hal-hal seperti ini di penjara. Memang benar apa yang dikatakan rumor-rumor di luar itu memang benar. Maksudnya di dalam tuh memang ada peredaran seperti itu. Nah, kita bisa mendengar ya rumor tersebut dan saya pribadi mengalaminya. Kalau umpamanya kita mau bertahan hidup, apapun kita lakukan dalam penjara, termasuk itu. Menjual narkoba juga. Padahal masuk penjara gara-gara narkoba, di penjara jualan juga ya? Iya, itu sih. Hasilnya gimana tuh jualan di sana? Lumayan nggak kok? Ya namanya kita pemakai, otomatis apa yang kita jual kita pakai habis ya. Karena saya pribadi saya udah down benar ya, down dalam arti kata karena tidak ada keluarga yang besuk, tidak ada teman-teman yang perhatian, apalagi istri waktu tahun pertama datang sudah bawa surat cerai. Nah otomatis kan itu menjadi satu trigger ya, maksud saya mau jahat-jahat lah, mau bener lah hidup ini. Jadi apapun saya lakukan, sampai nyewa kamar biologis, yang penting dapat duit. Satu kamar 500.000 1 jam. Saya dapat 100.000. Nah uang itu gimana? Habis-habis di situ ya narkoba, inek, ganja apalagi. Nah itu berapa lama kok alami hal seperti itu di penjara? Saya dari tahun 2010 masuk sampai dengan 2012 dan selama 2 tahun itulah saya make jual. Nah di situ pun karena saya tetap di kamar itu saya dipercayakan sebagai bendahara kamar. Nah uang bendahara itu ya saya pakai untuk itu juga. Nah pada uang itu untuk apa? Untuk bayar listrik, untuk bayar air. Karena kita di dalam penjara itu ada TV, ada dispenser, ada rice cooker, macam kos-kosan. Karena saya masuk di kamar VIP gitu loh. Wah itu penjara yang sangat luar biasa. Nah jadi itulah selama 2 tahun saya bergelut di situ. Ya puji Tuhan.
saya masih tetap sehat, tapi saya tetap berdoa supaya keluarga, terutama orang tua lah, mama saya kan tinggal sendiri ya, janda. Otomatis itu doa saya sama Tuhan supaya saya keluar dari penjara, mama masih sehat. Oke, nah itu kan 2 tahun tuh. Nah, seperti saya bilang tadi juga ya, kalau Ko David tuh sekarang udah sembuh gitu, tapi akan ada prosesnya gitu. Nah setelah 2 tahun Ko David pakai, jual, mengedarkan gitu kan, pas ada titik balik namanya ya. Ada momen nggak yang akhirnya Ko David sadar aku harus berhenti nih? Ya, thank you ya lah. Titik balik atau momen tersebut lah yang menjadi satu momentum yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Di saat saya sedang hanyut, di saat saya sedang bergelimang dengan dosa-dosa narkoba ini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak tahu menahu, pekerjaan yang benar-benar menjatuhkan hidup saya pribadi, saya mendengar ada kabar baik, bahwasannya ada keluarga saya mau datang membesuk saya. Setelah 2 tahun tidak dikunjungi ya. Jujur, otomatis saya senang ya. Kenapa? Selama 2 tahun saya melihat teman-teman napi hampir setiap hari didatengin keluarga. Masuk sampai kamar dia bawa barang-barang bawaan dari keluarga, cerita tentang anaknya, cerita tentang orang tuanya. Di situ hampir setiap hari saya menangis. Nah, efeknya apa? Saya pakai narkoba, saya pakai inek, saya pakai ganja supaya saya itu tidak mikirin ke situ. Oh, tidak mengingat kesedihan-kesedihan itu ya. Nah, jadi saya dengar kabar ada keluarga abang ipar ya, mau datang, pengen bantu saya seneng. Yang pertama saya pikirkan, dia datang melihat saya dulu. Nah, yang lain saya nomor 2. Ya udah datang, besuk bersama kawannya, ada berdua datang, cerita, pengen bantu saya. Saya tanya bantu apa? Saya pikir bantu duit mau kali lah, saya bilang kan. Bantu duit, wah kenapa saya lagi kekurangan duit gini loh. Kenapa mau rantangan mau apa, di dalam ada catering. Nah jadi otomatis setelah itu saya bilang oke, saya mau dibantu. Memang motivasi saya pertama bantu saya materi, karena dia menjanjikan saya mau bantu bulanan. Oke. Udah sebulan dia datang bantu bawa makanan gini. Nah di bulan kedua dia tanya ke saya, kamu mau nggak dibantu kerohanian kamu, katanya. Kerohanian kayak mana? Saya di sini taat kok. Saya bilang, saya tiap hari berdoa. Saya tiap hari ke rumah ibadat, sembahyang. Oh bukan gini, katanya cerita. Apa itu? Saya bilang kan. Kamu mau dibantu nggak hidup kamu? Kamu mau tahu nggak apa tujuan hidup kamu? Ya saya mau, saya bilang. Tapi apa? Nah diceritakan lah, mulailah saudara ipar saya datang dengan teman-teman yang mewakili satu komunitas di luar penjara. Nah di saat itulah mereka membantu kerohanian saya. Situ saya masih motivasinya bahwasanya dia mau bantu hidup saya. Nah momen yang benar-benar klimaks dalam arti kata yang saya menganggap ini adalah mukjizat ketika saudara ipar tuh membawa mama saya. Mama kan itu orang tua satu-satunya saya masih hidup, dan itu yang saya doakan tiap malam supaya mama tetap sehat sampai saya bebas nanti. Kalau boleh tahu usia berapa mama sekarang? Sudah 78. Nah, jadi karena waktu di penjara saya sering dengar bahwasanya mama sering sakit. Itu yang saya doakan. Dia membawa mama, jadi otomatis saya belum jumpa mama, saya dari jauh lihat saya udah menangis. Saya jumpa, saya berlutut, kami berdua menangis, berpelukan. Hanya satu kata yang dia bilang sama saya, mama. Fit, bertobatlah katanya. Ikutlah Tuhan. Hanya itu. Entah kayak kenapa aku gak bisa ngomong, aku gak bisa ngapa-ngapain, teriak gak bisa. Saya menangis terus, gak berhenti air mata. Nah itu menjadi satu
kayak mana saya bilangnya, perasaan yang nggak bisa saya ungkapkan. Hanya satu kata saya bilang, iya Ma, saya mau bertobat, saya mau berubah, dan saya mau ikut Tuhan. Nah di saat itulah saya mulai setiap bulan didatengin sama Abang Ipar dengan komunitasnya, berganti-gantian mereka membantu hidup saya sampai dengan saya selesai di dalam penjara. Di dalam penjara. Itu prosesnya Ko David memang menjalani 4 tahun. Jujur 4 tahun tuntutan, tapi karena mungkin dari pihak pengadilan sendiri melihat saya kan Chinese. Kok 2 tahun nggak ada yang datengin, ini berarti ini orang ini pelit nih, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang gini-gini kan. Dituntutnya, diputuskan saya 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan, wah. Makin terpuruk dong, 5 tahun 3 bulan ya. Jujur kita ada remisi, ada potong cuti tahunan, itu ada hari raya, ya kan. Jadi dipotong di situ, tapi tidak mencukupi. Nah, beruntungnya Abang Ipar datang membantu saya untuk pembebasan bersyarat, dipotong 1 tahun. Jadi 4 tahun 3 bulan subsidi. 3 bulan subsidi. Nah, kembali lagi tadi tentang waktu masa-masa akhirnya Ko David mau dibantu ya hidupnya gitu ya, untuk tadi mengenal Tuhan yang dalam pandangan yang benar-benar ya, yang mengubahkan hidup gitu. Nah, itu posisi Ko David itu masih pemakai atau sudah berhenti atau mulai berhenti? Waktu pertama datangnya Abang Ipar tuh saya masih pakai. Semua saya lakukan. Saya narkoba dari sabu, inek, ganja, sewa kamar biologis, sewa kaset. Semua ya? Yang itu kan, wah. Kok kayaknya lebih banyak bisnisnya di penjara daripada luar penjara ya? Nah itu. Jadi yang pertama, tahun pertama saya di situ gak saya kerjain lagi yang halal ya, dalam arti kata saya kutip uang TV, saya kutip uang koperasi, saya jualan air aqua, jualan sarapan, tidak saya gelutin lagi. Tahun kedua saya udah gelutin narkoba. Bisnisnya ya? Iya. Karena hasilnya lebih besar. Iya benar. Oke, nah itu kan waktu dengan komunitas itu prosesnya ya mengenal Tuhan. Nah itu akhirnya apa yang membuat Ko David aku harus berhenti gitu. Ya. Itu kan nggak mudah ya, setahu Betul. saya itu apalagi kalau udah pernah make gitu. Betul. Dan udah hampir jadi pecandu itu nggak gampang untuk melepaskan diri dari narkoba. Ya benar, pertanyaannya luar biasa ya. Karena ini yang sering ditanyakan kepada saya. Nah jujur 2 tahun setelah itu, masuk tahun ketiga setelah Abang Ipar dengan komunitas datang, memang nggak serta-merta itu saya meninggalkan semuanya. Pelan-pelan, berproses. Jujur, saya punya keinginan, saya ingin berubah, tapi saya jujur, saya anak laki-laki paling besar dalam keluarga. Di atas saya kakak. Saya butuh seorang pemimpin, saya butuh seorang pembimbing. Nah di saat itulah saya merasa bahwasanya ada tuntunan di situ. Nah dengan datangnya Abang Ipar dengan komunitas, di situ saya merasa terbantu, saya ada yang diarahkan. Dan pelan-pelan merubah pola pikir saya. Oke, pola pikir ya. Iya, pola pikir. Kemudian apa sih tujuan hidup saya? Apakah hanya seperti ini terus gitu loh? Karena saya udah dijanjikan sama teman-teman yang sudah bebas ya. Kamu bebas dari sini, kamu sudah ada kerja, kamu sudah ada transport saya kasih, kerjainlah hal ini. Melanjutkan di luar bisnis di dalam. Jadi saya gak mikirin lain-lain kan. Ya puji Tuhan datang Abang Ipar, itulah yang menjadikan saya itu memang gak gampang berproses. Saya tidak serta-merta berhenti. Nah pelan-pelan saya belajar, ada pelajaran-pelajaran yang membantu rohani saya. Pas pelajaran mengenai dosa, disitulah saya mengerti bahwasanya inilah yang tidak boleh dilakukan. Mana yang benar, mana yang tidak, itu saya dapat dari sana. Oh iya ya, wah berarti itu kembali sebenarnya ke pola pikir kita. Iya. Jadi bagusnya menurut Ko David, orang sembuh dari narkoba, orang bebas dari narkoba itu apa benar cukup rehabilitasi atau memang dari pribadi orang itu sendiri? Iya, benar.
memang tidak gampang ya, karena saya sendiri pernah mengalaminya kan. Saya pernah berhenti di tahun pertama, masuk tahun kedua, saya coba untuk tidak make, tapi tidak bisa. Karena bukan hanya diri kita yang harus dipacu, tapi harus ada orang membantu. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang membantu kita, kalau dari diri kita sendiri tidak mau dibantu, percuma. Karena selama 2 tahun sampai 4 tahun saya di dalam, teman yang keluar masuk penjara silih berganti banyak. Malah ada itu aja keluar masuk. Walaupun udah direhab ya. Jadi di rehab itu tidak menjamin orang itu bisa berhenti. Harus dibantu dengan rohani ya. Jujur kalau tidak mengalami, dia tidak akan bisa merasakan. Saya mengalami, saya bisa merasakan bagaimana sih. Kalau jujur dibilang, apa resepnya berhenti merokok? Saya nggak ngerti. Kamu mau berhenti, berhentilah. Nggak usah tanya resep. Nah itu dia resepnya. Gitu. Kalau kamu tanya, kayak mana resepnya, pakai apa, makan apa? Nggak bisa. Kamu mau berhenti merokok, berhentilah. Kamu mau berhenti ganja, berhenti. Jangan nanti-nanti, sekarang. Itu yang saya belajar. Nah itu udah mulai proses perubahan hidup ya. Nah ini kita bicara efek positifnya ya, udah mulai dampak nih aura-aura positifnya Ko David ya. Amin. Aura-aura positif, efek positifnya mungkin dari untuk keluarga itu gimana Ko akhirnya setelah perubahan-perubahan yang terjadi, dan mungkin setelahnya kan Ko David keluar ya bebas gitu. Puji Tuhan, bulan 12 adalah ini bulan 12 ya? Ya, ini bulan 12. Ini bulan 12 tahun kapan ini? Mau Ko David. Bulan 12 setiap tahun adalah bulan yang sangat berarti dalam hidup saya. Kenapa? Di bulan 12 itu saya dibebaskan dari penjara. Dan di bulan 12 itu juga saya diterima jemaat dalam komunitas. Ya. Ada komunitas yang Abang Ipar bawa ke dalam penjara untuk membantu saya. Dan di bulan 12 ini juga saya mengerti hati seorang yang benar-benar mau berubah itu bagaimana. Jadi banyak kenangan di bulan 2 Desember ini ya Ko? Iya, dan bulan 12 ini juga saya di podcast. Di podcast? Ya benar. Banyak cerita di bulan 12. Saya tadi sempat mikir apa podcast? Oh ya, acara ini ya. Oke, lanjut tuh. Oke, kemudian keluarga, jujur sebelum narkoba pun saya udah jauh sama keluarga. Sama anak istri sama anak istri, sama mama, sama saudara. Kenapa? Saya jujur kurang dekat. Kemudian setelah saya belajar mengenai tujuan hidup saya, belajar mengenai kerohanian saya bagaimana yang benar, di situ saya baru mengerti bagaimana sih orang bisa mengasihi orang lain melalui hati dia sendiri. Kalau nggak mulai dari dia. Kalau saya dari situ saya belajar. Kenapa saya sekarang lebih melankolis? Oh, melankolis ya. Melankolis dulu apa kok? Oh, saya dulu itu tegas benar. Oke. Saya kejam. Dulu antagonis mungkin ya. Saya kejam tapi kejam positif ya. Saya berapa orang sales saya pecat. Oh. Benar di Batam. Jadi saya ada 6 orang sales, ada 4 yang saya pecat. Memang kerjanya nggak benar. Jadi saya tidak ada ampun. Di saat itulah saya belajar bahwasanya ya hati orang yang mau mengasihi bagaimana. Ya bagaimana Abang Ipar saya dengan komunitas datang mengasihi saya, itulah menjadi contohan bagi saya. Untuk bisa mengasihi orang jadi, lain juga ya. Anak-anak yang sementara jauh dari saya, sekarang melihat perubahan hidup saya, pola pikir saya, melihat saya bagaimana saya mengasihi orang lain. Sekarang mulai berkomunikasi. Mama juga, kakak-kakak dulu yang udah muak ya ceritanya kalau bahasa pasaran ya. Asik itu tuh aja kerjanya, kawin lagi kan, narkoba lagi, nggak pulang lagi. Ya jujur, saya sangat sedih ya. Orang tua saya, papa dari muda sampai dengan tua pun sampai meninggal dia nggak pernah bahagia. Tiap hari ngurus masalah saya terus. Ya terakhir mama lah, jadi otomatis sekarang efeknya banyak ke saya, positif ya. Kemudian apa yang saya dapatkan ini nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Kesempatan saya itu mengasihi keluarga, terutama mama, anak-anak, dampaknya apa? Sampai hari ini
kayak kemarin, tahun kemarin anak married. Momen itu sangat berarti dalam hidup saya. Dia bisa datang, dia bisa kasih undangan, dia bisa meminta untuk saya sebagai saksinya di sana. Wah, luar biasa. Itulah Tuhan kita. Oh, berarti akhirnya satu persatu hubungan keluarga diperbaiki ya. Karena dari Ko David sendiri pun mencoba untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik ya Ko. Amin. Ya, berarti Ko David sendiri tidak gampang sebenarnya ya untuk mengawali sesuatu hal yang sebenarnya jadi pergumulan buat diri sendiri gitu ya. Tapi ketika mungkin kayak tadi ada komunitas, ada orang yang membantu, akhirnya Ko David pun bisa membagikan hal-hal positif, perubahan-perubahan hidup. Wow, sangat menginspirasi. Jadi sekarang dengan anak-anak udah enak lah ya ngobrolnya. Puji Tuhan, baik. Baik, luar biasa ya. Luar biasa. Saya dengar juga nih Ko David akan jadi seorang kakek ini bentar lagi. Gak nyangka kan kalau Ko David ini bakalan jadi kakek. Amin. Awet muda ya wajahnya. Puji Tuhan, bulan 1 nanti kita udah punya cucu pertama. Wah, selamat. Jadi saya bilang Tuhan bekerja luar biasa bagi semua orang yang mau percaya sama Dia. Oke. Kalau boleh dihitung sudah berapa tahun benar-benar Ko David itu meninggalkan dunia narkoba dan segala macam pengaruh jahat? Saya bebas 2014 ya. 2013 bulan 12. Jadi 2010 akhir, 2011 awal saya udah berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini. Pernah ada godaan nggak kok? Pasti. Bagaimana caranya? Mengatasi godaan-godaan itu? Jadi kelemahan saya dulu ya jujur di lawan jenis ya. Oh. Jadi itu jenis. Kelemahan saya paling pertama dulu. Wanita. Sekarang masih belum. Maksudnya masih belum jadi pergumulan saya. Oh, udah enggak lagi? Enggak lagi. Oh, sudah ini. Jadi dulu kan, kenapa saya kawin banyak sekali? Banyak sekali. Kalau bilang banyak kali kan ngeri kan? Banyak sekali kan? Jadi kenapa? Karena dulu saya anggap bahwasanya kalau kita kumpul kebo itu kan dosa. Oh. Ya udah, saya tanggung jawab, saya kawini aja gitu loh. Daripada kumpul kebo ya. Supaya ketangkapnya sama yang kumpul. Maka itu mungkin karena nggak dikawini ya. Jadi maksudnya kalau waktu itu dikawinin nggak ketangkap. Nah, jadi disitulah saya belajar bahwasannya apa yang menjadi kisah saya ya mungkin hari inilah menjadi pesan bagi Tuhan, pesan Tuhan untuk saya supaya saya bisa berbagi ya. Apa yang saya alami, apa yang saya perbuat di dalam penjara, bagaimana saya bertobat, bagaimana saya bisa menjadi teladan bagi keluarga, terutama bagi anak-anak. Nah inilah yang wajib saya teruskan sampai saat ini. Berarti sudah dapat kayak benang merahnya ya, untuk apa yang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Ko David. Wow, luar biasa. Nah, Ko boleh berbagi nggak dengan teman-teman di sini ya yang mungkin hari ini sedang bergumul ya, mengalami hal yang sama atau mungkin udah lepas tapi ya itu tadi ya godaan itu ya karena nggak mudah gitu. Atau mungkin yang hari ini juga sedang bingung nih dalam hidupnya nih mau kemana, mau ngapain gitu ya. Sementara di luar sana banyak hal-hal yang bisa menggoda kita untuk menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak benar sebenarnya. Boleh kasih kesan, pesan, tips ya, trik ya. Bagaimana caranya untuk teman-teman kita ini bisa punya pandangan yang jauh lebih baik lagi dalam kehidupan. Thank you Ella. Seperti yang tadi saya bilang, tidak ada resep ya. Tidak ada resep. Dokter manapun tidak berani menjanjikan bahwasanya ada resep untuk berhenti narkoba. Tidak ada sampai saat ini. Yang ada rehabilitas. Tapi itu juga belum sepenuhnya ya? Iya. Jadi apa yang bisa saya pesan hari ini melalui kisah hidup saya, apa yang saya alami memang tidak mudah ya. Seperti Ella bilang tidak ada yang instan, perlu proses. Jadi bagi teman-teman yang sampai hari ini
masih memakai atau terlanjur memakai, jangan pernah takutlah untuk berhenti. Oke, jangan takut untuk Tapi lah, walaupun kita tidak takut untuk berhenti, saya udah pernah alami, saya pengen berhenti, tidak bisa dari diri saya aja. Harus ada yang bantu juga. Harus ada yang bantu. Jadi bagi keluarga yang saudara-saudaranya ada yang terkena case seperti ini, ya kita wajib bantu. Jangan ditinggalkan. Bukan orang-orang tersebut, orang-orang yang pecandu ini nggak mau berhenti. Orang itu pengen, cuma tidak punya kuasa untuk itu. Saya udah mengalami. Tidak ada perhatian. Nah, sekarang kita udah difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya rehabilitas. Bawalah diri kita, bawalah keluarga saya, Anda untuk direhab. Karena kita hanya pemakai, kita ada korban penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak akan dihukum, kita jalani aja proses. Kita akan direhab, saudara-saudara kita yang akan direhab sampai dengan selesai. Itu pesan saya yang paling penting sih. Kalau tanya sama saya resep, bagaimana berhenti merokok, bagaimana berhenti narkoba, tidak ada resep. Kalau saya pribadi hanya ada 3, kemauan, kedua rohani kita, rohanian kita, ketiga kita harus ada yang bimbing. Itu aja. Kalau dengan ada kemauan, kerohanian kita bagus, kalau kita tidak ada pemimpin yang mengarahkan kita, sama aja. Tiga itu yang saya dapat sih. Saya belajar dari hidup saya, dari apa yang saya dapatkan dari komunitas yang sekarang saya bernaung sini. Oke, wah, terima kasih ya Ko David. Inspirasi banget ya hari ini bisa belajar dari hidup Ko David ya. Tidak mudah, apalagi saya percaya nggak mudah juga buat Ko David untuk berbagi ya. Tapi saya percaya Ko David mau berbagi karena Ko David aja sendiri bisa kok ya. Amin. Pasti teman-teman di luar sana pasti bisa. Ya, jadi buat teman-teman hari ini yang lagi memakai ya, percaya kamu pasti bisa berubah, kamu pasti bisa keluar. Dan buat keluarga, ayo jangan dijauhin. Ya, tetap dikasih perhatian, dibantu ya, diberi semangat ya untuk dia bisa keluar dari apa yang hari ini menjadi candunya di dalam diri dia ya, Ko David ya. Ya, Ko David, thank you ya untuk inspirasi hari ini. Sangat luar biasa. Dan teman-teman, tetap ya, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen tentunya ya. Ko David, kita dadah-dadah dulu. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Bye.